Kemudian burung raksasa abu-abu itu tiba-tiba menghilang di udara, dan sosok ungu itu kembali ke kerumunan. Tak perlu dikatakan, itu adalah Purple Shadow. Semua orang memandang Ziying, mata mereka menyilaukan, dan mereka semua meratap dalam hati mereka. Jika hanya tentang pembunuhan yang bersih dan rapi, Kaisar yang bertempur di puncak bintang 6 hampir tidak akan sebanding dengan Ziying. Ziying sedikit malu oleh semua orang, hanya mengatakan tubuh ada di cincin saya, mari kita mengejar burung hantu naga, dan kemudian melarikan diri. Tapi bukan. Dengan penundaan seperti itu, Pithon berwarna-warni telah pergi dengan kejam, dan Long Ling mengejarnya. Semua orang dengan cepat mengikuti. Pada saat ini, Pithon sangat bodoh sehingga ia tahu bahwa burung hantu naga bukan puncak rata-rata 6 bintang. Mengapa manusia berbaju ungu itu tidak begitu cepat dan kuat, tetapi tidak datang untuk berburu sendiri? Rupanya, dia memiliki keyakinan mutlak pada pria petarung emas ini untuk berburu dan bunuh diri. Selain itu, mengapa manusia yang keemasan dan berbisa ini bisa mengucapkan mantra naga? Mata ular piton yang ditakuti penuh dengan ketakutan. Jangan mati-matian lari ke hutan yang dalam. Namun, ular sanca raksasa itu sangat besar, baru saja menelan binatang serigala, perutnya melotot, dan sangat tidak nyaman untuk bergerak. Bagaimana mungkin menyingkirkan naga yang sudah lama menguntit? Semakin dia dikejar oleh naga, 6 manusia lainnya juga mengikuti, dan Pithon tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Matanya bergerak dengan tekad, dan itu berbalik tajam dan bergegas menuju rawa. Giliran ini, dan ditangkap oleh Long Yan lagi. Melihat Pithon Tutul memasuki Quagmire, saya tidak tahu apa tujuan Pithon Tutul itu tiba-tiba melarikan diri ke Quagmire. Mungkin perangkap apa yang ingin saya tuju, atau mungkin ada lorong rahasia di Quagmire yang memungkinkan Pithon untuk melarikan diri. Hei! Long Yan melempar pistol emasnya dengan sekuat tenaga. Seberapa kuat kulit Pithon multiwarna itu jika bisa menahan senjata emas naga dengan baut petir di ujungnya? Bah, pistol emas, seperti cahaya keemasan yang ditelan petir, jatuh ke tengkorak ular sanca yang ditakuti. Kepala yang tertusuk itu fatal. Tapi ular piton berbintik-bintik itu masih keras kepala di sisi Quagmire, mengangkat kepalanya, dan menyemburkan kabut berdarah jahat di mulut Quagmire. Sebelum dengan lembut menyipitkan kepalanya. Binatang buas ganas ini tidak akan melawan bahkan jika dia mati. Dengan sedikit keraguan, Dragonfly bergegas ke sisi Pithon beraneka warna belang, mengeluarkan tombak emas, dan melihat ular piton warna-warni perlahan-lahan menoleh, matanya seperti tembaga. Apa yang diungkapkan bukanlah keengganan dan kebencian, tetapi kesenangan yang kejam dan perasaan tidak enak. Saat berikutnya, rawa mulai bergetar. Long Yan mengepalkan pistol emas dengan waspada. Pada saat ini, Xiao Yan datang ke sisi Long Yu, dan melihat ketidaknormalan rawa. Memikirkan perilaku abnormal ular piton berwarna-warni sekarang, dia penasaran dan waspada. Apakah ada keberadaan yang mengerikan di rawa ini? King Mur tidak peduli tentang itu. Dengan Xiao Yan masuk, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia hanya peduli dengan inti sihir, karena inti sihir dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan inti Xiaofu. Dengan cambuk, dia membungkus leher ular sanca yang mati beberapa kali dan mengencangkannya. Hanya setelah memastikan bahwa ular sanca yang mati telah mati, dia memasukkan ular sanca ke dalam cincin dan dengan gembira berkata dalam hati, kata-kata, dengan satu di Ziying, 3 inti sihir bintang 6. Pada saat ini, rawa mulai membengkak, air berlumpur memercik ke segala arah, dan tubuh besar perlahan muncul. Semua orang tidak bisa menahan nafas dan sedikit terkejut. Semua orang terkejut, bukan karena badak itu sangat besar, tetapi karena Xiao yang tidak bisa melihat melalui budidaya. Bagian tengah dari 7 bintang, kata Xiao yang tingkat badak ini. 7 Star Warcraft, seberapa dalam saya masuk ke dalam hutan ketika saya menemukan 7 Star Warcraft. Bagaimana saya bisa membayangkan kengerian hutan ini? Xiao Yan pergi ke hutan tidak jauh, dan bertemu Warcraft bintang 7, rawa raksasa mencipratkan lumpur, dan badak besar muncul perlahan. Tingginya sekitar 7 atau 8 meter, panjangnya 20 meter.
Sudut tajam 1 meter di kepala menyinari tepi tajam yang dingin di bawah sinar matahari. Dapat dilihat melalui air berlumpur yang jatuh bahwa matanya merah, rupanya karena dia marah karena diganggu. Sesosok bergegas keluar, dan tombak emas menusuk kepalanya di badak. Ini Long Yan. Meskipun Xiao Yan telah mengingatkan badak ini bahwa ia berada di tengah-tengah Seven Stars, Long Ling masih tak kenal takut dan ia tidak kecanduan membunuhnya. Ia ingin mencoba seberapa kuat badak ini di tengah-tengah Seven Stars. Badak tidak bisa menahan amarahnya. Seorang lelaki dengan hanya 6 bintang, menghadapnya di tengah-tengah 7 bintang, tidak akan lari jika dia berani mengambil inisiatif. Haruskah itu tanpa rasa takut atau bodoh? Kepala-kepalanya meledak menjadi cahaya biru yang kuat, dan itu juga meluncurkan serangan terhadap pistol emas naga. Kapan? Pistol emas dan Qin Jiao bertarung dengan sengit. Badak baru saja menghentikan tuduhan. Namun, Long Yan kaget dan terbang kembali. Setelah beberapa rollover di udara, ia dengan enggan jatuh kembali ke tim. Semburan darah terbang, badak besar ini sangat kuat, aku akan mencobanya juga. Xiao Zhan bangkit seperti seekor harimau, dan Gold Warframe membungkus tubuhnya di udara. Sebagai mantan pertahanan pertama Xiao Fu, setelah Xiao Shan dikalahkan oleh Long Yu, meskipun setiap kali dia dikejutkan oleh Nan Erming, dia mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan Xiao Fu, tetapi dia selalu merasa sedikit tersesat. Dia mengatakan itu adalah percobaan. Pada kenyataannya, dia ingin membandingkan berapa lama pertahanan dan kekuatan naga. Badak menjadi marah. 6 bintang lagi? Kekuatan bertarung tidak sebagus yang sebelumnya. Dengan kaki belakangnya yang jongkok dan menendang, tubuh seperti bukit memantul dan berlari ke arah Xiao Xiao. Terdengar suara keras. Xiao Shan terbang kembali lebih cepat daripada Long Yan, dan ketika itu berada di atas kepala semua orang, bukan Long Yan yang akan meraihnya. Tapi aku tidak tahu seberapa jauh untuk terbang. Badak terus jatuh kembali ke rawa. Ahem. Kesenjangannya terlalu besar. Kesenjangannya terlalu besar. Xiao Shan terbatuk dan memerah. Aku ingin tahu apakah jarak antara badak dan badak terlalu besar. Bayangan ungu sudah keluar, dan dalam sekejap mata, dia menyapu badak. Yah, mungkin Zing akan lebih baik. Xiao Yan mengangguk dan berkata, badak ini adalah kekuatan khas kelas tipe pertahanan, dan levelnya lebih tinggi daripada milikmu, dan itu pasti akan kehilangan kekuatan dengannya. Zing cepat, dilengkapi dengan perawakannya yang seram, dengan sifatnya yang mematikan. Setidaknya Anda dapat mencoba seberapa kuat pertahanan badak itu. Badak itu akan meledak keluar dari dadanya saat ini. Anggap saja sebagai Seven Star Warcraft yang luar biasa. Warcraft mana yang melihat di tepi hutan ini dan tidak memutar? Tetapi sekarang, ketiga bintang 6 itu telah diintimidasi secara bergantian, dan 2 lelaki pertama tampaknya tidak mengalami pukulan fatal. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Itu menggelengkan kepalanya dengan tajam, dan sudut tajam menusuk Zing. Betapa ringan tubuh Zing, menghindari sudut tajam seperti pohon willow dengan cabang-cabang yang patah, dan dengan tangannya, ia dengan lurus mengambil mata badak. Responsnya cepat, kecepatan cepat, badak tidak memiliki waktu respons sama sekali, dan hanya menutup matanya. Tapi itu bukan respons badak, itu hanya naluri. Bilah tajam purple shadow melintasi kelopak mata badak yang kusut. Namun, pisau tajam hanya memotong lumpur di kelopak mata badak, meninggalkan 2 tanda putih. Seolah-olah, itu bukan kelopak mata sama sekali, tetapi 2 batu yang keras. Kelopak mata memiliki pertahanan yang kuat. Purple Shadow tidak bisa menahannya. Tepat pada saat bayangan Zing, badak membuka mulutnya dengan sinar cian. Bagaimana ini bisa dihindari? Bagaimana saya bisa bersembunyi? Sinar cian menghancurkan sosok Purple Shadow, dan menghancurkan rerimbunan pohon besar di kejauhan. Zing sudah mati? Mati? Mata badak agak bingung. Mati? Mengapa Anda tidak melihat percikan darah dan daging? Dan mengapa mereka begitu pendiam? Tetapi jika tidak mati, bagaimana dengan orang-orang? Saat berikutnya,
Badak merasakan hawa dingin yang tidak nyaman dari perutnya. Ya, bayangan ungu itu tidak mati, dan sinar cian cahayanya hanyalah bayangan dari dirinya. Pisau tajam di tangannya mendorong perut bagian bawah badak. Ziying tidak percaya bahwa setiap kulit badak memiliki pertahanan yang kuat, tidak dapat rusak, tidak bisa menembus. Namun, kulit badak tampaknya menjadi lapisan baju zirah alami meski pisau Ziying cukup tajam. Meskipun Ziying telah mengisi pisau dengan semangat juang yang cukup, ia masih memiliki kekuatan yang tidak cukup untuk menembus. Namun, meskipun Ziying tidak menembus perut badak, hawa dingin yang dibalut dengan pisau tajam masih menembus tubuh, membuat badak merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Badak itu menginjak kaki kanannya dengan keras, memercikkan air lumpur dan menembaki bayangan ungu di bawah perutnya. Air berlumpur yang ditendang badak bukanlah air berlumpur biasa, tetapi diisi dengan semangat juang yang kental, yang sudah merupakan panah tajam. Ziying cepat-cepat mundur dan buru-buru mundur, sementara pedang bermata dua di depannya menari tirai putih terang. Dapatkah panah lumpur dan air yang menanamkan semangat juang jangka menengah Kiki mampu melawan tirai cahaya pertempuran puncak bintang 6? Ketika lumpur padat dan panah air mengamuk di tirai cahaya putih, tirai cahaya segera mengguncang riak-riak yang beriak, dan pemandangan itu akan runtuh. Pada saat ini, pedang Pirus yang patah mengangkat lingkaran di udara. Tiba-tiba, angin tiba-tiba melonjak di depan Ziying, dan panah-panah air berlumpur menarik kembali ke badak di bawah daya tarik angin. Itu hanya tanda putih pada badak. Ini semakin membuat badak semakin terganggu. Ini bukan masalah tidak terluka, tetapi masalah wajah. Mata badak itu merah, dan lubang hidung disemprot dengan 2 gas putih. Dan serangan yang kuat terhadap badai akan segera diluncurkan. Badai tidak memiliki pertahanan naga dan perang melolong, juga tidak memiliki fleksibilitas Ziying. Bagaimana bisa menahan serangan tingkat menengah bintang 7? Seorang penguasa besar membawa nyala api dari langit pada waktu yang tepat. Penguasa raksasa terbelah seperti gelombang, dan meskipun dibungkus dengan semangat bertarung dasar Kixing, itu adalah puncak Kixing. Betapa tajamnya perasaan di tengah-tengah 7 bintang, badak itu merasakan ancaman besar sekaligus. Ia harus menghentikan serangan terhadap badai, dan mengangkat kepalanya dengan tajam, mengubah tanduk panjang Qian menjadi senjata besar. Boom! Penguasa kuno Tianhuo membalikkan beberapa jungkir balik di udara dan jatuh kembali ke Xiaoyan. Badak itu diledakkan ke dalam rawa oleh pukulan keras dari atas api, dan air berlumpur itu jatuh seperti mata air. Xiao Shan tidak bisa tidak memuji, masih Xiao Xiao. Xiao yang tidak mendapatkan harga diri sedikit pun, aku hanya memukulnya tanpa tindakan pencegahan. Tapi aku bisa merasakan dengan jelas bahwa pukulanku tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Kekuatan pukulan penuh Xiao yang jelas tidak berada di bawah tengah-tengah Seven Stars. Jika digantikan oleh Seven Stars Middle Warcraft biasa, penanganan keras seperti itu pasti akan menderita, tetapi badak ini bukan masalah besar, yang menunjukkan seberapa kuat pertahanannya. Semua orang berdiri diam-diam, tidak hanya untuk mencegah serangan balik badak, tetapi juga untuk membentuk pengepungan terhadap badak di atas rawa, dan hanya ketika badak keluar dari rawa lagi memberikan pukulan gabungan. Namun, air berlumpur yang menggeliat berangsur-angsur surut, dan bahkan lecet tidak lagi muncul. Tidak ada tanda-tanda bahwa badak akan segera muncul. Apakah itu takut? Badak itu benar-benar ketakutan. Itu tidak memperhatikan Xiao yang sebelumnya, tetapi tidak peduli. Kixing hanyalah permulaan. Seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkan padanya? Itu tidak menyangka bahwa kekuatan menyerang Xiao yang sebenarnya adalah tingkat menengah dari 7 bintang. Dan sangat kuat di level tengah 7 bintang. Ditambah beberapa bintang 6, itu tidak bodoh. Bagaimana mungkin ia tidak takut, ingin bersembunyi? Kekuatan menang, tentu saja, inti sihir bintang 7 tidak akan terlewatkan. Badai akan mengubah tarian pedang biru muda yang patah seperti roda, dan badai yang kuat akan memuntahkan lumpur rawa. Di udara, badak yang tenggelam itu tiba-tiba berubah menjadi lubang besar sedalam hampir 10 meter. Tapi tetap saja tidak ada badak. Oh, itu cukup dalam. Badai yang lebih kuat akan berputar keluar dari roda pedang Qian lagi. Xiao yang cepat berhenti.
Tornado coklat yang bersahaja di udara setinggi 100 kaki, yang merupakan tontonan jika Warcraft canggih di hutan di bawah masuk, konsekuensinya akan menjadi bencana. Penguasa kuno yang menembakkan langit itu membakar nyala api, menguapkan lumpur dan air dalam tornado dalam sekejap, dan hujan lebat yang tiba-tiba muncul di udara. Namun, dengkuran sudah terdengar, dan Warcraft di sekitar rawa masih menarik. Untungnya, badak adalah raja rawa ini. Warcraft rata-rata tidak berani masuk ke wilayahnya dengan mudah, dan gerakan di sekitarnya perlahan-lahan kembali tenang. Tetapi hati semua orang jatuh, dan dengan raungan nyaring, seekor kera raksasa dengan sisik melompat dari udara, dan setelah mendarat di depan orang-orang, mereka hanya menyapu rawa dan memandangi mereka dengan mata kasar, melihat menembus warna yang kejam. Badak yang berjongkok di dalam Quagmire seharusnya mendengar deru kera bersisik, dan akhirnya mencungkil kepalanya keluar dari Quagmire, dengan sepasang mata menatap kera besar dan mengeluarkan raungan demonstrasi. Ternyata kera raksasa dan badak bersisik ini adalah tetangga dan raja dari wilayah mereka masing-masing di sepanjang tepi hutan. Kedua pihak tidak tahu berapa kali mereka berjuang untuk memperluas wilayah, tetapi karena kekuatan mereka, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Sekarang, kera berskala ini dilarikan oleh tornado yang dipicu oleh badai lagi, perampokan di dalam api. Ini menunjukkan bahwa wilayah lebih penting bagi badak daripada kehidupan mereka. Pada saat ini, sekitar 40 kepala serigala ajaib tiba-tiba muncul diam-diam di samping lumpur di belakang Xiao Yan dan yang lainnya. Warna kulit serigala iblis ini hampir sama dengan warna rawa ini. Puluhan pasang mata hijau dan samar-samar tampak berkedip oleh lumpur, seperti puluhan hantu. Serigala iblis ini tidak tinggi, mereka semua terlambat bintang 6 atau 6 bintang, tetapi 40 kepala bersama-sama. Bahkan di tengah-tengah Warcraft bintang 7, tidak berani meremehkan. Tampaknya dunia Warcraft di wilayah badak tidak selalu mau menyerah kepada badak. Sekarang badak dalam kesulitan, dan mereka juga datang untuk menunggu kesempatan untuk jatuh. Tapi ini tidak baik untuk semua orang. Ada badak di kaki, kera raksasa dengan sisik di depan, dan serigala di belakang. Tak terlihat, semua orang dikelilingi oleh Warcraft, dan situasinya sangat buruk. King Muir berbisik kepada Xiao Yan, apa yang harus dilakukan? Tentu saja mereka semua terbunuh. Mata Xiao Yan melotot tajam. Dengan gerakan tubuhnya, dia menyapu ke depan kera skala, dan dia mengangkat tangannya dan melambaikan beberapa topeng bayangan ke kera skala. Pada saat yang sama, Xiao Yi yang gemuk muncul dari puncak Xiao Yan. Tangannya berubah menjadi lotus api yang berdarah di antara orang-orang India dan menabrak badak di dalam rawa. Niat Xiao Yan sangat jelas untuk menekan badak di rawa. Pertama membunuh kera skala raksasa. Long Yu diam-diam memegang senjata emas, dan kilatan keemasan menyilaukan dari tubuhnya segera berkumpul menjadi senjata panjang, mengirimkan lebih dari 3 kaki kilat listrik dari ujung pistol untuk mengenai badak. Yang lain juga diam-diam. Teriakan baju perang pertempuran emas tertutup, dan raungan diblokir di depan serigala, setelah King Muir dan Nan Erming, cambuk dan pistol mengejutkan menyapu tirai cahaya. Bayangan ungu dan badai membagi kiri dan kanan setelah 3 orang, mereka mengepung serigala. Tirai perang telah dimulai. Kera berskala tiba-tiba diserang oleh Xiao Yan, dan jelas dianggap sebagai target utama. Meskipun marah, itu lebih bersemangat. Karena kepala Xiao Yan dan bocah senapan emas menekan badak. Ia tahu bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan badak untuk bergandengan tangan dengannya. Kenapa tidak khawatir badak itu juga menyerangnya? Sekarang, Xiao Yan telah membantunya menghilangkan kekhawatirannya sambil menghilangkan bahaya yang tersembunyi untuk dirinya sendiri. Tetapi Xiao Yan hanya di masa-masa awal bintang 7. Mengapa takut? Dia berteriak, dan meninju Xiao Yan dengan pukulan, benar-benar mengabaikan topeng itu. Bagaimana Anda menggambarkan pukulan ini? Hanya kata tangguh. Pukulan ini bukan suara angin yang bertiup, melainkan suara retak. Xiao Yan tidak bisa membantu mengecilkan mata dan pupilnya. Dia tidak berharap bahwa kera berskala di tengah-tengah 7 bintang bisa membuat pukulan yang sangat keras. Dia tidak bisa menjamin apakah dia bisa tahan terhadapnya,
juga tidak bisa memastikan seberapa besar kerusakan serangannya pada kera raksasa dengan kulit tebal dan sisik tebal. Dia hanya bisa menarik ofensifnya dan meletakkan api langit yang tebal di kakinya. Dahulu menolak kepalan kera raksasa berskala. Tinju kera raksasa berskala ini memang cukup ganas. Rao adalah blok penuh Xiaoyan dengan penguasa kuno Tianhuo. Penguasa kuno Tianhuo masih tertegun, Xiaoyan juga mundur, dan ledakan darah melonjak. Namun, ofensif kera raksasa kera berskala tidak berakhir, dan semangat bertarungnya yang keras menyerupai lengan yang tiba-tiba menjulur, dan terus membombardir dada Xiaoyan. Bisakah dendam digunakan seperti ini? Wajah Xiaoyan berubah sedikit, tetapi dia dalam bahaya dan tidak dalam kekacauan. Dia mengayun ke belakang dan berbalik ke kiri kera skala. Tubuhnya seringan kucing, berpisah. Kebanyakan kekuatan kasar tidak cukup gesit, dan kera berskala tidak terkecuali. Sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk menghindar. Namun, sebagian besar kekuatan kasar memiliki pertahanan yang baik. Kera raksasa kera skala tiba-tiba minum, dan sinar cahaya menyilaukan segera berkedip pada baju zirah skala. Seolah-olah lapisan baju besi tak terlihat muncul. Tianhuo gugu memotong keras di bahu kiri Scale AP. Meskipun kera besar pelindung zirah memiliki tubuh zirah yang tidak terlihat, betapa kuatnya, 1000 kaki tanpa bayangan, setinggi 999 kaki dalam bayangan. Armor tak terlihat yang mempesona itu segera runtuh. Armor besar kera besar surut, dan jatuh di bahu kiri. Potongan-potongan sisik berdarah. Ketika dia mendapatkan momentumnya, dia tidak akan menyayangkan siapapun. Xiaoyan sangat marah, dan penguasa kuno yang ditembakkan langit itu segera meroket, mengejar kera raksasa berskala tidak stabil. Meskipun pertahanan kera berskala sedikit lebih rendah dari badak, pelindungnya yang tidak terlihat juga kemampuannya yang sombong. Biasanya, badak di tengah-tengah 7 bintang tidak dapat dengan mudah dipatahkan. Sekarang dipatahkan oleh Xiaoyan pada periode awal bintang 7. Kera raksasa itu jengkel, rambutnya ganas, dan meskipun ada api dari penguasa kuno, ia mendekati tubuh itu lagi, dan cakar seperti kipas raksasa menjulur ke kepala Xiaoyan. Xiaoyan cukup sakit kepala untuk gaya kera skala raksasa yang benar-benar mematikan. Meskipun serangannya dapat mematahkan pertahanan kera skala, itu mungkin tidak menyebabkan cedera fatal baginya. Sebaliknya, ia tidak memiliki pertahanan yang kuat dan cenderung terluka serius oleh kera skala. Tak berdaya, dia hanya bisa sementara menghindari bagian depannya, keluar dari angin tanpa jejak untuk menghindari kera skala kera, dan berjalan di sekitar kera skala dengan cara yang luar biasa, mencari peluang untuk menyerang lagi. Pada saat yang sama, badak menjadi ganas. Pikirkan kekuatan bintang 7 yang bermartabat, tetapi ditekan oleh seorang anak dan seorang remaja bintang 6 di lumpur, seperti seorang tahanan. Bagaimana Anda tidak cemas? Ada kilatan keganasan di matanya, dan tubuhnya memancarkan tenda hijau yang berangsur-angsur. Kemudian tubuhnya yang sudah besar dengan cepat mengembang hampir 2 kali, dan kemudian menginjak teratai api Xiao Yi dan tombak naga. Ayo, setiap langkah yang Anda ambil akan mengguncang seluruh rawa. Jelas, pertahanan dan kekuatan badak telah meningkat secara signifikan setelah ukurannya meningkat.